Hari ini kita mau membaca buku yang sudah didownload kembali dari kemendikbud.go.id. Ini kira-kira kalau kakak lihat, ini gambar apa sih kak? Gambar orang lagi naik tangga. Naik tangga, kemana ini? Kayak ke bukit. Siapa aja yang ada di atas? Ada mamanya, Itu kakaknya. Oh, itu kakak. Hmm. Itu kakaknya, ini abangnya, ini Adik. itu adik. Kok kayak lebih besaran abangnya. Itu adiknya. Nih sama ayahnya. Ayahnya. Nah, buku ini berjudul Naik-naik ke Puncak Bukit. Nah, ini ditulis oleh Sarah Fauzia dan ilustratornya adalah Alima Nufus. Oke, jadi kira-kira menurut kakak ini ceritanya tentang apa sih? Ya, tentang orang lagi mendaki gunung. Mendaki gunung. Oke, sekarang kita lihat ya. Naik-naik ke puncak bukit. Nah, setiap pagi Bulan, Sabit, dan Ayah berjalan kaki. Jadi Bulan dan Sabit ini adalah nama dari anak yang kita lihat ini. Nah, Bulan ini kakaknya, Sabit adiknya. Nampak? Iya. Sabit harus menyalurkan tenaganya yang banyak sekali. Bunga-bunga membuat Sabit girang. Aromanya membuat Sabit senang. Ini Nah, kalau kita lihat, ini dia lagi bahagia ya. Kemudian di halaman berikutnya kita lihat ada pengendara sepeda motor. Suara knalpotnya terlalu besar, jadi menimbulkan bunyi brum brum. Sepeda motor menggerung-gerung. Sabit kaget dan mulai meraung. Nampak? Dia mulai apa nih namanya? ketakutan. Bukan takut, tantrum dia. Dia nggak suka gitu. Dia sepertinya sebal, tapi dia bingung mengungkapkan ekspresinya kak. Bingung. Bulan mengajak Sabit pulang. Sabit perlu suasana tenang. Kalau dilihat-lihat kayaknya ya kak. Kakak tau nggak nih kayak ini ya. Sabit harus menyalurkan tenaga yang banyak sekali. Sabit perlu suasana tenang. Menurut kakak apa yang salah dengan si Sabit? Ada nggak? Ada kayak kekurangan gitu. Kayak sesuatu? Enggak tahu. Kayak Belum anaknya tahu. aktif gitu. Anaknya aktif. Kita lihat ya, kenapa si Sabit ini. Oke, halaman selanjutnya. Mereka kembali ke rumah. Bulan dan Sabit dibacakan buku oleh ayah. Sabit suka buku tentang tumbuhan dan binatang. Sabit pun kembali tenang. Nah, ayah menirukan suara jangkrik. Bunyinya sungguh menarik. Sabit ikut bersuara krik krik krik. Nah, dia suka mengulang kata-kata yang disenangi atau kata-kata orang lain. Menurut kakak udah tahu cluenya Sabit kenapa? Enggak tahu. Nggak tahu, cluenya belum tahu ya Sabit kenapa. Oke, sekarang kita lihat lagi halaman berikutnya. Nah, lihat, Tonggeret ini seperti lalat raksasa. Pada akhir musim hujan, ramai bunyinya. Namun ayah tidak bisa menirukannya. Tonggeret tahu ya, serangga yang ada di hutan atau di pegunungan ya. Sabit ingin melihat Tonggeret sungguhan. Ayah mengajak mereka ke perbukitan. Halaman selanjutnya, Bulan dan Sabit bersiap-siap dengan segera. Pakaian lengkap akan melindungi mereka. Perjalanan mereka kali ini berbeda. Mereka harus berhati-hati. Kenapa kak? Jalanannya menurun. Mendaki dan menurun ya. Jalanan menurun dan mendaki. Nah, Sabit ini lihat nih. Ada Tonggeret di mana kak? Di atas pohon. Di atas pohon. Bunyinya ternyata Tonggeret ini kuat sekali. Tret tret. Sabit mulai menutup telinga. Bunyi Tonggeret pasti mengagetkannya. Seorang ibu ingin membantu. Bulan langsung memberitahu Sabit tidak suka disentuh. Nah, udah tahu cluenya belum? Belum juga, belum tahu cluenya. Oke. Dia nggak suka disentuh orang asing gitu. Dia nggak suka sentuhan.
dia punya tenaga yang banyak, dia nggak suka sesuatu yang mengagetkan dia, terus dia suka mengulang-ulang kata. Sudah tahu? Belum. Tarik nafas, buang nafas, tenang, tenang. Bulan mencontohkan berulang-ulang. Tenang, tenang. Sabit menirukannya. Dia melakukan ekolalia. Ayah dan bulan pun bernafas lega. Ekolalia ini artinya mengulang-ulang perkataan orang lain. Jadi tenang, tenang. Dia berusaha mengulang-ulang juga perkataan orang lain. Nah, kakak tahu? Udah belum tahu juga? Ayo kita lihat lagi. Mereka melanjutkan perjalanan. Kapankah mereka akan sampai di tujuan? Bunyi apa itu? Bulan ingin mencari tahu. Sabit juga tertarik. Dia bergegas naik, tapi kemudian jatuh si sabitnya. Buk! Sabit bangkit dengan segera. Wajahnya terlihat gembira. Ada bunga di tangannya. Itu bunga kina. Wangi aromanya. Pernah lihat bunga kina, nak? Belum ya? Belum. Nah, bunga kina ini sebenarnya untuk obat sakit malaria. Nah, mereka yang cerita mama yang itu ya, yang dia gula merah itu. Yang, kina bukan yang festival, bukan. berbeda. Yang sakit malaria yang dia yang Bukan. Sakit malaria Putih-putih itu, bukan. Sakit malaria itu sakit yang disebabkan nyamuk. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Bulan kembali mencari bunyi tadi. Air terjun menyambut mereka. Mereka semua terpesona. Ternyata suara air terjun. Mengapa sabit tampak tidak tenang? Oh, tidak bunga senang. tidak senang. Tadi mama bilang tidak tenang. Mengapa sabit tampak tidak senang? Oh, bunga kina sabit hilang. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Sabit menirukan. Bulan memberi sabit biji mahoni. Sabit menjadi tenang lagi. Biji mahoni bisa berputar. Mata sabit tampak berbinar. Ini tahu ya, yang kalau Ini dekat di depan rumah kita ada. Jadi kalau dilempar Kayak dia kipas. berputar. Iya, oke. Nah, apa namanya tadi? ini ada keterangannya, Kak. Ternyata sabit di dalam cerita ini adalah anak dengan autisme. Autisme itu gangguan perkembangan pada anak. Mereka sulit mengekspresikan perasaan dan keinginannya. Jadi ketika perasaannya tidak tenang, dia bingung mengungkapkannya. Karena itu dia menjadi tantrum karena dia sulit mengekspresikannya. Nah, ekolalia tadi tahu ya, mengulang bunyi ucapan orang lain. Jadi ini salah satu cara anak autis untuk melatih kemampuan bahasa. Terus kina tadi pohon yang kulit batangnya digunakan untuk membuat obat malaria. Mahoni tadi pohon peneduh, bijinya dapat berputar ketika jatuh di udara. Oke, sekarang mama mau tanya apa judulnya tadi? Naik-naik ke puncak bukit. Oke, terus udah tahu ya di dalam cerita ini ada siapa aja? Ada sabit dan bulan. Terus ada ayahnya. Oh ya, mama mau tahu kalau kita punya teman dengan autisme ini kan beragam ya, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita punya teman atau kita punya kenalan yang autisme, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita nggak boleh sembarangan menyentuhnya. Kenapa? Karena mereka tidak suka disentuh, mereka nggak suka kenapa? sentuhan. Mereka kan merasa asing. Kalau Dengan orang-orang baru juga merasa asing. Lalu mereka sulit mengekspresikan sesuatu. Jadi kita nggak boleh nganggap mereka berbeda. Jadi kita harus tetap berteman dengan mereka. Oke? Kita lanjut lagi ceritanya besok-besok. Ya.